Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak keempat pengajian kitab Al-Kawakibul Lama'ah karya Syekh Al-Alim Al-Allamah Abu Fadl bin Abdul Syakur Story Tuban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syiah napun syiah fa innahum maqasna syiah iftaraku ku pecah sapa apa syiah ila khamsi firatin maring 5 kelompok syiah. Ada kelompok syiah pecah jadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu Al-Kaisaniyah, yaitu sahabat-sahabat Kaisan. Yang Kaisan ini budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kelompok yang kedua, kelompok Syiah, yaitu kelompok Zaidiyah, yaitu pengikut-pengikut Zaid bin Ali Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang pertama tadi, kelompok Syiah, kelompok yang pertama tadi Kaisaniyah. Ini kelompok yang meningkatkan pada Sayyidina Ali dengan tekad di luar hadnya dan di luar derajat Sayyidina Ali. Sampai keterlaluan dia meningkatkan Sayyidina Ali. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Zaidiyah, yaitu pengikut-pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi sudah Zaid Ibnu Ali Ibnul Husain bin Ali. Jadi dengan Sayyidina Ali sudah buyut Zaid. Lah tatkala Zaid berguru pada Wasil bin Atok al ketika Zaid berguru pada Wasil bin Atok, yang mana Wasil bin Atok itu pimpinan Mu'tazilah dan roesnya orang-orang Mu'tazilah, maka seluruh santri-santri Zaid ini Mu'tazilah. Jadi ini sudah jauh dengan Sayyidina Ali sudah buyut. Jadi munculnya kelompok Zaid ini menjadi Mu'tazilah karena apa? Karena Zaid berguru pada Wasil bin Atok. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok Imamiyah, yaitu kelompok yang berpendapat kalau kepemimpinan Sayyidina Ali itu kepemimpinan Sayyidina Ali setelah Rasulullah itu merupakan nason zahiran wa ta'yinan shadiqan. Kepemimpinan Sayyidina Ali setelah Rasulullah itu nason zahiran. Jadi makanya mereka tidak menganggap kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman yang dianggap Sayyidina Ali, karena mereka beranggapan yang harusnya mengganti Rasulullah itu Sayyidina Ali. Al-qailuna bi imamati Ali radhiyallahu anhu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam nassan zahiran wa ta'yinan shadiq. Dia dapat. Ini kelompok Imamiyah. Yang keempat kelompok Syiah yaitu kelompok Al-Ghaliyah. Kelompok yang keterlaluan, artinya melewati batas. Jadi di pimpinannya itu dia sangat mengelulukan sampai keterlaluan. Sehingga pimpinan-pimpinan mereka itu ditekatkan dikeluarkan dari khat-khat
permakhlukan. Ini kelompok keempatnya, kelompok Al-Ghaliyah. Sampai menghukumi kelompok apa pimpinan-pimpinan mereka itu biahkamil ilahiyah. Fanatiknya atau keterlaluan. Kelompok kelima yaitu kelompok Ismailiyah, yaitu kelompok yang menetapkan pimpinan pada Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Jadi ini pecahnya kelompok Syiah apa Syiah jadi 5 itu yang terakhir yaitu kelompok Ismailiyah. Wa kullun mintil kalfiraq. Wa kullun saben-saben suci. Mintil kalfiraqi sangka mengkono-mengkono kelompok, baik kelompok Khawarij yang pecah jadi 8 maupun kelompok Syiah yang pecah menjadi 5. Masing-masing kelompok yad'un nas ila ra'yihi wa madhabi, yad'u mengajak sapa kullun mintil kalfiraq annas ing menungso dijak ila ra'yihi maring pendapate kulit wa madhabi lan madhabe kulit. Masing-masing pecahan dari kelompok Khawarij maupun kelompok Syiah ini mengajak manusia untuk mengikuti pendapatnya dan mengikuti madhabnya. Masing-masing kelompok pecah ila firokin maring pirang-pirang kelompok kasirotin kaake. Wa kulun uta saben-saben suwiji mintil kalfirok sangka mengkono-mengkono kelompok-kelompok, baik kelompok pecahan dari Khawarij maupun dari Syiah. Ya samu iku nyono sapa kulun menyangka atau mengeklaim bahwa dirinya an-nausune kulun iku alal hakim atas hak. Jadi masing-masing kelompok, baik kelompok pecahan Khawarij maupun kelompok Syiah itu mengeklaim bahwa dirinya itu yang paling benar. Falam yazal moko ora leren-leren sapa kullu firqatin dengan berlangsungnya waktu atau berlangsungnya zaman, ora leren-leren iku yazdaduna iku tambah-tambah sapa kulun firqatin, tambah ikhtilafan apane perbedaan. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun tambah-tambah perbedaannya. Perbedaan itu selalu menggelinding seiring dengan putaran zaman. Hatta idza lam yakun, sehingga tetkalane ora ijeh mingkornit tabiin sangka kurun tabiin illal qalilu angin sapa wong sithik zaharat muncul apa firqatun apa kelompok ukhra kang meneh samu kang menamakan sapa firqatun ukhra anfusahum ing awake firqatun ukhra menamakan bi ahlil adli wat tauhid lawan ahlul adli wat tauhid. Wahum utawi kelompok iki ku al-Mu'tazilah tu kelompok Mu'tazilah. Sehingga zaman semakin hari, semakin bulan, perpecahan semakin merajalela. Sehingga tatkala dari kurun tabi'in yang hidup hanya orang sedikit. Jadi kurun tabi'in sing urip sing karek wong saiki. Mungkin bisa dibilang yang masih hidup itu dalam hitungan jari. Setelah di kurun tabi'in dan orang yang kurun tabi'in ini yang hidup
hanya sedikit muncul kelompok lain yang mengklaim dirinya ahlul adli buat tauhid, mengeklaim kalau dirinya itu ahli adil dan ahli tauhid, yaitu kelompok Mu'tazilah. Di Mu'tazilah itu munculnya di akhir kurun tabi'in, dan orang-orang tabi'in yang hidup itu hanya masih tinggal sedikit. Terus muncul kelompok yang mengklaim dirinya itu ahlul adli buat tauhid, yaitu kelompok Mu'tazilah. Dan dilaqabi bil qadariyah wal adaliyah. Nah, yang umum di kelompok Mu'tazilah itu menekatkan kalau Allah Ta'ala itu qadim, tapi dia menafikan sifat-sifat al-qadimah. Jadi dia bilang Allah alimun tapi bidzatihi, qadirun bidzatihi, muridun bidzatihi. Jadi yang sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayat apa itu dinafikan. Itu yang umum di kelompok Mu'tazilah itu begitu. Mengatakan kalau Allah itu qadim, tapi dia menafikan sifat-sifat al-qadimah. Seperti sifat hayat, sifat iradah, sifat sama, sifat basar, dinafikan. Jadi dia tuh mengatakan Allah hayyun bidzatihi, muridun bidzatihi, alimun bidzatihi. Kalau kita haluskan Allah itu alimun bi ilmihi, dengan sifat ilmunya. Allah qadirun bi qudratihi, Allah kuasa dengan sifat kudrat. Tapi kalau orang Mu'tazilah enggak. Pokoknya sifat-sifat qadimah itu ditiadakan semua. Dan dia menekankan bahwa manusia itu mampu menjadikan pekerjaannya sendiri, mengerjakan pekerjaannya sendiri, baik pekerjaan itu baik maupun pekerjaan jelek. Dan dia berpendapat kalau Allah Ta'ala itu tidak berbuat kecuali baik. La yaf'alu illa bis-shalah wal khair. Dia berpendapat annallah la yaf'alu illa bis-shalah wal khair. Allah tidak berbuat kecuali berbuat baik dan ya islah. Dia berpendapat kalau man irtakaba kabiratan wa kharaja minad dunya min ghairi taubatin istahaqqul khulud finnar. Orang yang melakukan dosa besar terus matinya sebelum tobat, maka orang itu akan akan istahol khulud, akan menghati kekekalan di neraka. Jadi masuk neraka kekal. Orang yang melakukan dosa besar dan mati sebelum ini pendapat orang-orang Mu'tazilah. Nah, ini berbeda dengan kelompok Murji'ah. Jadi waktu itu ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Murji'ah, juga ada kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau kelompok Mu'tazilah mengatakan orang yang berdosa besar itu muslimun la mu'minun khalidun finnar. Orang yang berdosa besar menurut orang Mu'tazilah dia Islam tapi tidak mukmin.
dan akan kekal di neraka. Ini pendapat Mu'tazilah. Kalau pendapat Murji'ah itu yaitu alladzina yurji'unal kabair. Orang-orang yang mengesampingkan dosa besar. Wal kabair la tadurru ma'al iman. Dosa besar tidak bahaya asal masih ada iman. Ini kelompok Murji'ah. Sehingga dia menekatkan bahwa al-mu'min la yadkhulun nar. Walau ata kulal kabair. Orang mukmin tidak akan masuk neraka meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Ini kelompok Murji'ah. Jadi kelompok Murji'ah itu menganggap bahwa orang mukmin tidak akan masuk neraka meskipun melakukan beberapa dosa besar. Nah, kelompok Murji'ah ini ditentang oleh kelompok Asy'ariyah. Sebab kalau kelompok Asy'ariyah, orang mukmin yang berdosa tetap masuk neraka meskipun nanti akhirnya dikeluarkan dari neraka. Sebab ada hadis yakhruju minan nar mangkana fi qalbi mithqalu dzarratin minal. Yakhruju bakal metu minan nari sangka neraka. Man sapa wong kana kang ana fi qalbi ku ing dalem atine wong mithqalu dzarratin apa sak bobote semut budak min iman sangka iman. Jadi orang yang di hatinya ada iman meskipun seberat semut budak nanti akan keluar atau akan dikeluarkan dari neraka. Ini pendapat Mu'tazilah. Nah, kata-kata yakhruju itu kan sebelumnya yadkhulu. Sebelumnya masuk dulu. Jadi ada kata Rasulullah menyebutkan yakhruju ini karena sebelumnya ada yadkhulu. Mana mungkin ada pintu keluar tanpa ada pintu masuk? Kan tidak mungkin. Ada pintu keluar, logikanya ada pintu masuk. Jadi orang mukmin yang berdosa masuk neraka. Meskipun nanti yakhruju. Ada Rasulullah bilang yakhruju ini karena sebelumnya yadkhulu. Nah kalau tidak ada yadkhulu kok terus yakhruju keluar itu yang keluar apa? Jadi kalau pendapat Asy'ariyah itu orang mukmin yang maksiat tetap masuk neraka meskipun nanti pada akhirnya yakhruju minatan keluar dari neraka. Nah, kelompok Mu'tazilah ini pecah belah menjadi 12 kelompok. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.